Hania, seorang wanita berusia 30-an, menjalani kehidupan yang tampak sempurna di mata banyak orang. Dengan wajah cantik, tubuh ramping, dan gaya hidup mewah, Hania selalu menjadi pusat perhatian. Rumahnya yang besar, dilengkapi dengan perabotan mewah dan kebun yang luas, seolah menjadi simbol dari segala yang dimilikinya. Namun, di balik kemewahan itu, Hania merasa kesepian. Suaminya, Arif, telah meninggal dalam kecelakaan pesawat 2 tahun lalu, dan sejak itu, kehidupannya berubah drastis. Meskipun dikelilingi oleh banyak orang, Hania merasa tak ada yang benar-benar mengerti dirinya. Hari-hari Hania dipenuhi dengan rutinitas yang serba sibuk. Pagi-pagi sekali, dia sudah berada di ruang kerjanya, mengecek dokumen-dokumen bisnis yang harus diselesaikan. Setelah itu, acara sosial yang tak terhindarkan, menghadiri gala dan pertemuan penting, semuanya dilakukan tanpa semangat. Kebun yang dulu selalu terawat dengan baik kini terbengkalai. Seiring berjalannya waktu, tanaman-tanaman di kebun miliknya mulai layu dan tumbuh liar. Hania tak lagi punya waktu untuk merawatnya, apalagi untuk menikmati kedamaian yang dulu dia rasakan ketika masih bersama Arif. Keindahan kebun yang dulu menjadi tempat peristirahatan hati kini hanya mengingatkan Hania pada apa yang hilang. Suatu pagi yang cerah, Hania merasa terjaga dari perasaan hampa yang telah lama menyelimutinya. Dia memutuskan untuk melakukan perubahan kecil di hidupnya, memperbaiki kebunnya yang terbengkalai. Dengan niat untuk membuat sesuatu yang hidup kembali, Hania meminta kepala rumah tangganya untuk mencari seorang tukang kebun yang dapat merawat tanaman-tanamannya. Hania berharap bahwa dengan mengurus kebun, dia bisa merasa sedikit lebih hidup. Tak pernah ia sangka, keputusan kecil itu akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Hania memutuskan untuk bertemu dengan seorang tukang kebun bernama Dimas, yang direkomendasikan oleh kepala rumah tangganya. Dimas, seorang pria muda berusia 28 tahun, dikenal sebagai tukang kebun yang cekatan dan memiliki keterampilan luar biasa dalam merawat tanaman. Meskipun awalnya Hania tidak terlalu berharap banyak, dia merasa bahwa perubahan kecil ini bisa memberikan dampak yang positif, setidaknya untuk membuat kebunnya kembali indah dan terawat. Pada pagi pertama Dimas datang, Hania menyambutnya di halaman depan rumah. Dimas mengenakan pakaian yang sederhana, celana jeans dan kaos polos, berbeda dengan pekerja lain yang biasanya menggunakan pakaian kerja yang formal. Senyumnya yang ramah membuat Hania merasa sedikit lebih nyaman. Namun, di balik senyumnya, Hania bisa merasakan bahwa Dimas bukanlah orang yang sekadar datang untuk bekerja. Ada sesuatu yang berbeda dari cara dia berbicara dan sikapnya yang tenang. Dimas mulai mengerjakan kebun dengan penuh perhatian. Hania, yang sebelumnya sering berjalan-jalan di kebunnya, mulai mendekat dan mengamati pekerjaan Dimas. Perlahan, mereka mulai berbincang, membahas berbagai hal mulai dari jenis tanaman yang ada di kebun hingga kehidupan pribadi mereka. Dimas bercerita tentang bagaimana dia memulai karirnya sebagai tukang kebun, dan Hania merasa takjub mendengar kisahnya. Seiring berjalannya waktu, keduanya mulai semakin akrab. Dimas memiliki cara berbicara yang santai dan penuh perhatian, membuat Hania merasa nyaman dan bisa berbicara tentang segala hal, bahkan hal-hal yang selama ini dia sembunyikan dalam hatinya. Hania merasa ada ikatan emosional yang tumbuh, sesuatu yang tak pernah dia rasakan dalam hubungan sosial lainnya. Namun, Hania mencoba untuk menahan perasaan itu, mengingat dia masih terlalu sibuk dengan kesibukan hidupnya. Pada suatu sore, setelah beberapa minggu bekerja bersama, Hania dan Dimas duduk di bangku taman, menikmati teh hangat di tengah kebun yang kini mulai terlihat lebih hidup. Dimas mengungkapkan rasa terima kasihnya karena Hania memberinya kesempatan untuk bekerja di sana. "Saya senang bisa membuat kebun ini kembali indah," ujar Dimas dengan senyuman tulus. Namun, Hania tidak bisa mengabaikan perasaan yang semakin menguat di dalam dirinya. Setiap kali dia melihat Dimas, ada sesuatu yang mengusik hatinya. Dimas bukan hanya seorang tukang kebun bagi Hania, tetapi seseorang yang membuatnya merasa hidup kembali. Di tengah kesendirian dan kehilangan yang dia alami selama bertahun-tahun, Dimas hadir dengan cara yang sangat berbeda.
Dia tak hanya merawat kebunnya, tetapi juga mulai menyentuh bagian-bagian yang terlupakan dalam hati Hania. Hania merasa bingung antara perasaan yang muncul terhadap Dimas dan rasa takut untuk membuka hatinya lagi. Dia tak ingin terjebak dalam perasaan yang berbahaya, apalagi setelah apa yang terjadi dengan Arif. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Dimas membawa rasa yang berbeda, sebuah rasa yang selama ini hilang dari hidupnya. Di dalam dirinya, ada pertanyaan yang muncul. Apakah mungkin untuk jatuh cinta lagi setelah semua yang telah terjadi? Hari demi hari, pertemuan antara Hania dan Dimas semakin sering. Meskipun pada awalnya hubungan mereka hanya sebatas pekerjaan, perlahan kedekatan yang tumbuh membuat Hania mulai merasa lebih hidup. Setiap kali Dimas datang, kebunnya yang dulunya suram kini terlihat segar dan penuh warna. Tanaman-tanaman yang sempat layu kembali berbunga, dan tanah yang dulu gersang kini dipenuhi dengan kehidupan. Namun, bagi Hania, bukan hanya kebun yang mulai berubah. Ada perubahan besar dalam dirinya, meskipun ia belum sepenuhnya menyadari hal itu. Di sela-sela pekerjaan, Dimas sering mengajak Hania berbincang ringan. Mereka membicarakan berbagai hal, mulai dari hobi, musik favorit, hingga kenangan masa kecil. Dimas memiliki cara yang unik dalam berbicara. Dia tidak terburu-buru, selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, dan tidak pernah memaksakan pembicaraan. Hal ini membuat Hania merasa nyaman, sesuatu yang tak pernah dia rasakan sejak perceraiannya dengan Arif. Namun, perasaan itu tidak mudah untuk Hania terima. Dia masih teringat akan luka lama yang ditinggalkan oleh Arif, rasa sakit yang masih membekas. Ia tak ingin kembali jatuh cinta, tak ingin membuka hati untuk orang lain. Meskipun begitu, saat melihat Dimas, ada sesuatu yang menarik perhatian Hania, sesuatu yang membuat jantungnya berdebar lebih cepat setiap kali Dimas tersenyum atau berbicara kepadanya. Suatu malam, setelah selesai makan malam bersama, Dimas duduk di teras belakang rumah Hania. Mereka duduk berdua di kursi panjang sambil menikmati angin malam yang sejuk. Dimas mulai bercerita tentang keluarganya yang sederhana. Dia memiliki 2 adik yang masih kecil dan orang tua yang tinggal di desa. Hania mendengarkan dengan seksama, merasa ada kedalaman dalam cerita yang disampaikan Dimas. Tiba-tiba, Dimas bertanya, "Hania, apa yang membuatmu merasa bahagia?" Pertanyaan itu membuat Hania terkejut. Selama ini, ia selalu sibuk dengan kehidupannya, bekerja keras mengurus rumah dan anak-anak, tetapi jarang memikirkan apa yang membuatnya bahagia. Hania menundukkan kepala sejenak, mencoba mencerna pertanyaan itu. Tidak tahu, mungkin hanya melihat kebun ini kembali indah. Mungkin juga hanya kebersamaan dengan orang-orang yang penting dalam hidupku, jawab Hania pelan. Dimas tersenyum lembut. Itu hal yang indah. Kadang kita terlalu sibuk mengejar apa yang tidak kita miliki, hingga lupa untuk bersyukur atas apa yang sudah ada. Hania terdiam. Kata-kata Dimas menyentuh hatinya. Dia merasa seperti sedang berbicara dengan seseorang yang bisa melihat lebih dalam ke dalam dirinya. Seseorang yang bisa memahami kekosongan yang ia rasakan selama ini. Hania menyadari bahwa perasaan itu semakin kuat, dan dia tidak bisa mengabaikannya lebih lama lagi. Namun, rasa takut dan keraguan tetap menghantui hatinya. Hania tahu bahwa jika dia mulai membuka hati untuk Dimas, ada risiko besar yang harus dia hadapi. Luka masa lalu yang belum sepenuhnya sembuh, serta ketakutan akan kehilangan lagi, membuatnya enggan untuk melangkah lebih jauh. Malam itu, ketika Dimas pamit untuk pulang, Hania hanya bisa memandangi sosoknya yang semakin jauh. Dalam hati, ada keraguan yang terus mengganggu. Apakah ia siap untuk membuka hatinya lagi? Dan jika iya, apakah Dimas bisa menerimanya dengan segala kekurangan yang dia miliki? Hania merasa terjebak dalam perasaan yang saling bertentangan. Di satu sisi, ia ingin memberi kesempatan pada dirinya sendiri untuk bahagia. Namun di sisi lain, dia takut akan menghadapi kekecewaan dan rasa sakit lagi. Begitu banyak pertanyaan yang mengendap di pikirannya, namun jawaban yang dia cari seakan masih terlalu jauh untuk dijangkau.
Waktu berlalu dengan cepat, dan hubungan antara Hania dan Dimas semakin dalam. Hania mulai merasakan bahwa dirinya tidak bisa menghindar lagi dari perasaan yang tumbuh untuk Dimas. Setiap kali Dimas datang, hatinya berdebar. Senyuman Dimas, cara dia berbicara, dan ketulusan dalam perhatiannya membuat Hania merasa aman. Sesuatu yang sudah lama dia rindukan sejak perceraiannya dengan Arif. Namun, meskipun perasaan itu ada, Hania tidak bisa begitu saja menyerahkannya begitu saja. Luka masa lalu yang masih terasa sangat dalam seringkali menghantui pikirannya. Suatu hari, Dimas mengajak Hania untuk berjalan-jalan ke taman kota setelah selesai bekerja di kebun. Hania merasa canggung, tetapi dia tidak bisa menolak. Mereka berjalan bersama di sepanjang jalur setapak yang dikelilingi pepohonan rindang, menikmati udara segar sore hari. Hania merasa tenang, tetapi ada sesuatu yang berbeda di udara. Sesuatu yang mengisyaratkan bahwa perasaan ini tidak bisa lagi dipendam. Di tengah perjalanan, Dimas berhenti dan menatap Hania dengan tatapan yang serius. "Hania, aku tahu kamu mungkin masih merasa ragu tentang kita. Aku tidak ingin memaksakan sesuatu yang tidak kamu inginkan. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sangat menghargai waktuku bersamamu," kata Dimas dengan nada lembut. Hania terkejut mendengar kata-kata itu. "Dimas, aku bukan orang yang mudah jatuh cinta lagi," jawabnya dengan hati yang berdebar. Aku takut kalau aku kembali merasa terluka seperti dulu." Dimas tersenyum dengan penuh pengertian. "Aku mengerti, Hania. Aku tidak akan memaksamu untuk melakukan sesuatu yang belum siap kamu lakukan. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku siap menunggu jika kamu membutuhkan waktu. Aku tidak ingin kehilangan kesempatan untuk membuatmu bahagia." Hania terdiam. Kata-kata Dimas seperti pisau yang menyayat hatinya. Selama ini, dia selalu merasa sendiri. Di tengah kesibukannya merawat anak-anak dan mengurus kebun, dia merasa kosong. Dimas datang seperti angin segar yang membawa harapan, tetapi rasa takut dan keraguan yang menghantui dirinya terlalu besar. Malam itu, ketika Hania berbaring di tempat tidurnya, pikirannya terus berputar. Apakah dia siap membuka hatinya untuk Dimas? Apakah dia siap mempercayai lagi seseorang setelah semua luka yang ditinggalkan Arif? Dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri. Dia mulai menyukai Dimas, tetapi rasa takut akan kehilangan kembali begitu kuat. Hania tahu bahwa hidup tidak selalu bisa diprediksi, dan kadang-kadang kita harus mengambil risiko untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Ia tahu bahwa keputusannya tidak bisa tergesa-gesa. Ini adalah langkah besar, langkah yang melibatkan hati dan masa depan yang belum jelas. Namun, Hania merasa ada satu hal yang pasti. Dia harus menghadapi ketakutannya. Dimas bukanlah Arif, dan mungkin, hanya mungkin, dia bisa membangun hidup baru yang penuh harapan bersama orang yang benar-benar peduli padanya. Di pagi hari, ketika Hania sedang mempersiapkan sarapan, ponselnya bergetar. Ada pesan dari Dimas yang mengingatkannya untuk datang ke kebun pada sore hari. Hania tersenyum kecil dan meletakkan ponselnya. Tiba-tiba, ada secercah harapan yang menyala dalam dirinya. Mungkin, inilah waktunya untuk mengambil langkah pertama. Langkah menuju kebahagiaan yang selama ini dia cari. Hari itu, Hania memutuskan untuk tidak lagi memendam perasaan. Ketika Dimas tiba di kebun, Hania menatapnya dengan lebih tegas. "Dimas, aku tidak bisa berjanji apa-apa, tapi aku ingin mencoba. Aku ingin memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk bahagia. Aku akan berusaha membuka hatiku untukmu." Dimas terdiam sejenak, kemudian senyuman lebar muncul di wajahnya. "Aku siap, Hania. Tidak perlu terburu-buru. Kita akan berjalan bersama-sama." Mereka berdua berdiri di tengah kebun, dan meskipun perjalanan mereka baru saja dimulai, Hania merasa ada secercah harapan untuk masa depan yang lebih cerah. Kini, dia siap untuk melangkah ke depan, melepaskan ketakutannya, dan memberi kesempatan untuk cinta yang baru.